Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari 2 kelompok. Yang pertama dari kelompok 19. Bagaimana struktur kalimat yang digunakan dalam pembelajaran sastra anak? Struktur kalimat yang digunakan dalam pembelajaran sastra anak biasanya berupa kalimat sederhana yang berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, ataupun kalimat perintah sederhana. Dalam sastra anak lebih banyak menggunakan kalimat tunggal dibanding kalimat majemuk yang berupa kalimat pasif maupun aktif, kalimat positif maupun negatif. Yang dimana kalimat tunggal adalah kalimat yang struktur penyusun katanya hanya satu, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang penyusun struktur katanya lebih dari dua atau lebih. Pada sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret dibanding kata-kata abstrak. Pertanyaan kedua dari kelompok 13, yaitu berikan contoh majas atau gaya bahasa yang tepat digunakan untuk sastra anak. Dalam sastra anak sedikit sekali penggunaan majas karena hal ini berkaitan dengan ciri pilihan kata. Nah, di mana sastra anak lebih banyak menggunakan kata-kata konkret. Kalaupun ada penggunaan majas, nah majas yang digunakan yaitu majas yang dikenal oleh anak. Misalnya majas personifikasi dalam cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya, cacing dalam perutku berteriak minta makan. Yang kedua yaitu katak bernyanyi dengan riang menyambut musim hujan. Selanjutnya dari kelompok 17. Adapun pertanyaannya itu yang pertama, mengapa karakteristik stil sastra anak sangat penting dalam pembelajaran sastra anak? Nah, menurut saya karena anak-anak cenderung menggunakan bahasa imajinasi dibanding fakta, sehingga sastra anak berfungsi sebagai untuk media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntut kecerdasan emosi anak yang memuat amanat tentang moral. Pembentukan kepribadian anak mengembangkan imajinasi dan kreativitas sehingga memberikan pengetahuan, keterampilan praktis bagi anak, yaitu bagaimana upaya Anda dalam memilih dan menciptakan karya sastra anak yang mampu membentuk psikologis anak agar lebih kreatif. Nah, menurut saya yaitu yang pertama, ajak anak belajar sambil bermain. Yang kedua yaitu berikan anak pilihan saat belajar. Yang ketiga yaitu kembangkan daya imajinasi anak. Yang keempat yaitu bimbinglah anak berkreasi menurut usianya. Yang kelima yaitu selalu menghargai karya anak. Adapun pertanyaan dari kelompok 11 yaitu bagaimana cara Anda jika ada seorang siswa tidak menyukai sastra dalam dongeng atau puisi. Nah, menurut saya ada dua cara yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu siswa dibimbing untuk mengenal sastra secara asik dan gembira. Misalnya dengan membaca buku-buku karya penulisan baru yang memiliki gaya bahasa yang lebih sesuai dengan anak-anak zaman sekarang, ketimbang langsung menyuruh mereka membaca karya penulisan lama. Nah, yang kedua yaitu kelas mengarang harus diselenggarakan secara menyenangkan sehingga tidak menjadi beban bagi siswa maupun guru.